Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Agil Hana Salsabila. Saya mahasiswa dari 1A D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit sirkulasi darah pada janin. Tonton videonya sampai habis ya. Sirkulasi darah pada janin. Tahu nggak sih sirkulasi darah pada janin itu apa? Sirkulasi darah pada janin. Sirkulasi darah janin di dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak sih sirkulasi darah pada janin di dalam rahim sampai postnatal itu bagaimana? Nah, jadi di sini kita akan bahas sirkulasi darah pada janin di dalam rahim dan transisi ke sirkulasi postnatal setelah lahir janin. Organ sirkulasi janin terdapat plasenta, vena umbilicalis, ductus venosus, lembah foraminal, ductus arteriosus, dan arteri umbilicalis. Darah yang kaya nutrisi dan oksigen yang disuplai melalui plasenta mengalir melalui vena umbilicalis masuk ke ductus venosus, kemudian darah mengalir dari ductus venosus ke vena cava inferior hingga sampai ke atrium kanan. Darah ini bercampur dengan darah yang kembali ke jantung dari tubuh bagian atas melalui vena cava superior dan dari tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Sekali di atrium kanan, sebagian darah mengalir ke ventrikel kanan dan sebagian darah mengalir melalui lembah foramen ke atrium kiri dan ke ventrikel kiri, di mana kemudian dipompa ke aorta ke seluruh tubuh. Aliran darah dari atrium kanan ke atrium kiri melalui lembah foramen memungkinkan darah beroksigen dari plasenta mencapai arteri koroner. Dalam sirkulasi serebral, dua organ aktif yang paling metabolik pada janin yang sedang berkembang. Darah yang mengalir ke ventrikel kanan kemudian dipompa ke dalam arteri pulmonalis karena paru-paru diisi cairan bukan diisi udara. Pembuluh di paru-paru menciptakan resistensi yang lebih tinggi terhadap aliran darah ke paru-paru. Akibat resistensi yang tinggi ini terhadap aliran darah ke sirkulasi pulmonal dan rendahnya resistensi terhadap aliran darah pada sirkulasi sistemik. Darah dipompa ke arteri pulmonalis melalui ventrikel kanan, lalu mengalir ke ductus arteriosus dan kemudian mengalir ke aorta. Karena tingginya aliran darah dari vena cava inferior hingga mengalir ke atrium kanan. Tekanan di atrium kanan lebih tinggi daripada di atrium kiri. Hal ini meningkatkan aliran darah melalui lembah foraminal di tingkat atrium. Hanya 8% keluaran ventrikel kanan yang mengalir ke paru-paru menyediakan nutrisi untuk jaringan paru-paru yang sedang berkembang. Sebagian besar darah melewati ductus arteriosus, kemudian dialirkan ke aorta dan dikeluarkan ke seluruh tubuh. Arteri umbilicalis memungkinkan mengalirkan darah dari tubuh ke plasenta untuk diperkaya dengan oksigen dan nutrisi. Setelah bayi lahir dan bernapas, tali pusar dijepit dan plasenta dikeluarkan dari sirkulasi sistemik. Kemudian, segera transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal dimulai dengan eliminasi plasenta dari sirkulasi resistensi vaskular sistemik mulai meningkat. Dengan setiap napas lebih banyak, alveoli di paru-paru mengembang dan pembuluh yang mengelilinginya dilatasi sebagai respon terhadap adanya oksigen. Tekanan pulmonal mulai menurun meskipun tekanan pulmonal lebih rendah dari tekanan sistemik dalam beberapa menit setelah lahir. 6-8 minggu sebelum resistensi pembuluh darah pulmonal menurun menjadi normal. Pada sirkulasi pascanetal, darah tidak lagi mengalir melalui foramen oval atau ductus arteriosus. Peningkatan tekanan atrium kiri setelah lahir mendorong septum perimun melawan septum scandum
secara fungsional menutup lembah foraminal. Dalam waktu 3 bulan, lembah foramen menutup secara permanen karena endapan fibrin menggabungkan lapisan septum menjadi satu. Sementara bentuk paten foramen oval mungkin menutup saat setelah bayi lahir. Pada orang dewasa, kondisi medis ini ditemukan 15-25% dari populasi normal. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala. Ductus arteriosus mulai menutup segera setelah bayi lahir. Begitu bayi mulai bernapas normal, ductus menutup sepenuhnya dalam 4-10 hari. Ductus venosus terbuka pada saat kelahiran, membuat vena sentral berakses melalui vena umbilikal. Vena saat fibrin menginfiltrasi ductus venosus biasanya menutup dalam waktu 3-7 hari. Setelah menutup, sisanya dikenal sebagai ligamentum ponosum. Dalam waktu seminggu setelah lahir, vena umbilikalis dan arteri umbilikalis diinfiltrasi oleh fibrin dan juga menjadi ligamen.